Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang biaya overhead pabrik dan departementalisasi overhead pabrik. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang biaya bahan dan tenaga kerja, maka hari ini adalah tentang biaya overhead pabrik, karena ketiganya ini saling berhubungan, seperti itu. Nah, eh, dalam penjelasan materi tentang biaya overhead pabrik ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih penghitungan untuk akuntansi biaya departementalisasi untuk overhead pabrik. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pengertian biaya overhead. Sebenarnya saya sudah menyinggung banyak di awal ya di materi-materi sebelumnya tentang biaya overhead pabrik itu apa. Jadi biaya overhead merupakan biaya produksi yang tidak langsung, yang artinya merupakan biaya yang secara tidak langsung mengolah bahan baku itu menjadi produk jadi. Nah, biaya overhead pabrik ini kan bisa dibedakan menjadi biaya overhead pabrik penolong dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat seperti itu ya. Nah, kemudian ciri-ciri biaya overhead pabrik ini adalah biaya kolektif yang mencakup banyak sekali macam biaya sesuai bidang-bidang yang tercakup di dalamnya, seperti biaya penyusutan atau depresiasi, kemudian ada pajak kekayaan, kemudian ada asuransi, dan lain sebagainya. Nah, berbagai biaya yang merupakan unsur kelompok biaya ini berubah dengan cara masing-masing yang berbeda, biasanya berkaitan dengan adanya peningkatan atau pengurangan aktivitas usaha produksi. Nah, biasanya biaya overhead pabrik ini ketika volume produksi itu bertambah, maka biaya overhead pabrik ini juga akan mengikuti seiring dengan pertambahan volume produksi, seperti itu. Kemudian, dalam hal pengendalian biaya overhead pabrik, para manajer produksi atau perusahaan banyak yang berperan penting, misalnya sebagai pengawas pemeliharaan, mengendalikan tenaga kerja, alat-alat kecil, reparasi, dan sebagainya. Kemudian pengendalian biaya overhead pabrik itu terbagi-bagi, jadi tidak berada dalam satu tangan ya, artinya tidak dalam satu pimpinan. Nah, karena berdasarkan unit-unit yang berbeda biasanya seperti itu. Contohnya biaya penyusutan, biaya pertanggungan atau pajak. Nah, kemudian penggolongan biaya overhead pabrik. Jadi penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya biaya FOH di situ adalah biaya overhead pabrik ya, dikelompokkan dalam biaya bahan penolong, kemudian ada biaya reparasi dan pemeliharaan, kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung biasanya meliputi biaya mandor, supervisor, biaya karyawan bagian pemasaran, itu masuk ke tenaga kerja tidak langsung. Kemudian penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yaitu biaya FOH variabel, biaya tetap, sama biaya semi variabel. Nah, kemudian penggolongan biaya variabel overhead menurut hubungannya dengan departemen, yaitu biaya departemen produksi dan departemen pembantu. Kemudian, jika menurut sifatnya, biaya overhead pabrik ini dikelompokkan menjadi biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, tenaga kerja tidak langsung, biaya yang ada karena penilaian terhadap aktiva, biaya yang ada karena berlalunya waktu, sama biaya FOH lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Nah, biaya bahan penolong ini adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi ataupun dia tidak secara langsung, meskipun menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilai itu relatif kecil dibandingkan dengan harga pokok produksi. Contoh pada perusahaan percetakan, bahan baku utamanya kan biasanya kertas. Nah, bahan penolongnya itu adalah tinta koreksi, pita mesin kinetik, perekat atau lem. Nah, itu. Kemudian pada perusahaan kue, bahan baku utamanya ketika membuat kue kan tepung ya. Nah, biaya overhead ini kalau di kue itu contohnya pewarna makanan, pemanis buatan, ragi, soda kue, dan lain sebagainya. Ini adalah biaya bahan penolong. Kemudian ada biaya yang ada karena penilaian terhadap aktiva. Contohnya biaya depresiasi atau penyusutan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya penyusutan gedung, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian biaya yang ada karena berlalunya waktu itu adalah contohnya biaya asuransi ya. Contoh asuransi gedung, asuransi kecelakaan karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya overhead yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, yaitu contohnya biaya listrik,
PLN. Nah, itu yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan. Kemudian kalau berdasarkan perilakunya tadi ada FOH tetap, variabel sama semi variabel. Kalau tetap itu ya jelas pengeluarannya secara tetap gitu ya. Kalau yang semi itu besarnya berubah tidak sebanding dengan volume kegiatan. Biasanya langsung dipecah menjadi variabel dan tetap. Kalau variabel itu adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume kegiatan. Jadi ketika volume kegiatan itu bertambah, maka kalau FOH variabel ini adalah volume kegiatan bertambah, volume produksi bertambah, maka biaya FOH variabelnya juga bertambah, seperti itu. Kemudian ini kalau yang berdasarkan departemen, biaya FOH yang terjadi pada departemen tertentu dan hasilnya hanya dirasakan oleh departemen tersebut. Contohnya gaji mandor departemen produksi, penyusutan mesin, dan biaya bahan penolong. Kemudian biaya FOH tidak langsung departemen, biaya FOH yang hasilnya dinikmati lebih dari satu departemen, contohnya pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik yang digunakan oleh beberapa departemen. Kemudian ini untuk penentuan tarif biaya FOH ya. Jadi penentuan tarif biaya overhead pabrik, alasan pembebanan biaya overhead pabrik ditentukan di muka itu, jika FOH yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka akan menyebabkan harga pokok produksi persatuan menjadi berfluktuasi. Nah, penentuan tarif biaya FOH ini sebenarnya ada beberapa, mungkin saya langsung ke ini aja ya, dasar-dasar pembebanan. Jadi pemilihan dasar pembebanan biaya overhead pabrik itu berdasarkan 5 pembebanan. Yang pertama berdasarkan unit yang diproduksi atau satuan produk, kemudian yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, kemudian berdasarkan jam tenaga kerja langsung, sama berdasarkan jam mesin. Nah, mungkin di FOH ini kita fokuskan pada rumus saja, rumus tentang mencari biaya FOH atau biaya overhead itu berdasarkan satuan produk. Nah, kata kunci yang paling mudah difahami ketika teman-teman menghitung tarif biaya overhead ini sebenarnya adalah rumusnya itu sama untuk pembaginya. Jadi kalau misalkan tadi saya menyinggung pembebanan untuk overhead pabrik itu kan ditentukan berdasarkan 5 pembebanan ya. Jadi bisa berdasarkan satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, sama jam mesin. Maka rumus yang digunakan itu yang atas pasti menggunakan estimasi overhead, bawahnya yang ditanyakan. Jadi kata kunci yang paling mudah untuk mengerjakan overhead itu seperti itu. Misal, ini adalah tarif FOH per satuan. Jadi taksiran biaya overhead dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Jika yang ditanyakan adalah berapa tarif biaya overhead pabrik berdasarkan unit yang diproduksi, maka rumusnya adalah taksiran biaya overhead dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Nah, ini kemudian ada latihan soalnya ya. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah berapa pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya bahan baku, maka rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai baru dikalikan dengan 100%. Nah, ini juga latihan soalnya sudah ada saya beri. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah berapa pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja, maka rumusnya itu adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikalikan 100%, seperti itu. Nah, kemudian kalau jam tenaga kerja langsung juga sama, tarif per jam tenaga kerja langsung, maka rumusnya taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Nah, yang terakhir itu adalah jam mesin. Jam mesin, jika yang ditanyakan adalah pembebanan biaya FOH berdasarkan jam mesin, maka rumusnya adalah berapa taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam mesin. Jadi pada intinya 5 pembebanan biaya overhead pabrik itu rumus atasnya adalah sama. Yang berbeda adalah pembebanan biaya itu terhadap apa. Jika terhadap bahan baku, maka pembaginya yang di bawah itu diganti dengan bahan baku. Jika jam mesin, maka diganti jam mesin. Jika tenaga kerja langsung, maka diganti dengan tenaga kerja langsung. Oke, saya rasa itu yang perlu kita bahas di materi tentang pembebanan biaya overhead pabrik. Sebenarnya slide-nya masih
banyak ya, ada 60 slide di sini. Namun yang saya fokuskan adalah pada pembebanan saja. Pembebanan biaya overhead itu seperti apa dan yang umum dilakukan oleh perusahaan. Kalau yang lainnya di materi saya itu hanyalah pelengkap saja. Kemudian teman-teman juga bisa membaca latihan soal yang ada di buku. Oke ya. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.